Perkenalkan, nama saya Aska Salsabila Ramadanti, NIM 1905151029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode penelitian mengenai pengaruh pengalaman kerja dan kompetensi seorang auditor terhadap kualitas audit. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Audit atas laporan keuangan sangat diperlukan, terutama bagi perusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bersifat terbuka atau PT terbuka. Permintaan akan hasil audit yang berkualitas semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Auditor dituntut agar lebih berkompeten dalam bekerja serta meningkatkan semangat dan motivasi yang tinggi dalam bekerja, agar hasil akhir yang dihasilkan nantinya berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan. Seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan secara jelas dapat melaksanakan audit secara objektif, cermat, dan juga seksama disebut dengan kompetensi auditor. Agusti 2013. Menurut Hasibuan 2010, dalam Victoria dan Elizabeth Stefani 2016, pengalaman auditor adalah tingkat pengetahuan auditor yang diperoleh dari kurun waktu yang panjang dan menambah serta memperluas pengetahuannya dalam menghadapi hal yang material. Semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor, maka akan semakin baik dan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Auditor yang berpengalaman lebih memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi yang dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi. Rahmawati dan Winara 2002 dalam risetnya menemukan fakta bahwa auditor expectation gap terjadi karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas pada bangku kuliah saja. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor, maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Irawanti dan Andi 2016. Penelitian Yeni dan kawan-kawan 2017 menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Begitu juga penelitian yang dilakukan Irawanti dan Andi 2016 menemukan bahwa pengalaman auditor baik dari sisi lama bekerja, banyaknya tugas, maupun banyaknya jenis perusahaan yang diaudit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi yang dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi. Keahlian yang dimiliki seorang auditor harus dijaga dan ditingkatkan agar hasil auditnya berkualitas. Namun, fenomena yang terjadi belakangan ini menjadi sorotan publik karena kompetensi auditor yang rendah. Misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 191 LKPD telah ditemukan 3051 kasus senilai 9,93 triliun akibat ketidakpatuhan perundang-undangan yang berlaku dan 556 kasus telah merugikan negara senilai 310,86 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi yang dimiliki auditor masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham, Ayan Rai Suwartana, dan Sigit Edi Surono 2019 mengenai pengaruh kompetensi, integritas, dan motivasi terhadap kualitas audit. Studi empiris pada Inspektorat Kota Bogor dalam pengujian secara parsial dengan uji T mendapatkan hasil kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lilek Purwanti 2007 menunjukkan hasil dari penelitian tersebut bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit yang dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Selain itu, dalam penelitian oleh Alim dan kawan-kawan 2007, Effendi 2010, dan Rumegan 2014 menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
Bab 2. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh William dan Ketut 2015 menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor, maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaannya. Hasil penelitian YENI ETAL 2017. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Alim dan kawan-kawan 2017, Effendi 2010, dan Rumegan 2014 menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Maka dapat dikatakan bahwa seorang auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Rumegan 2014. Landasan teori. Pengalaman auditor dalam melaksanakan audit. Auditor harus memiliki keahlian tentang audit dan penelitian teknis auditing dalam melaksanakan auditing dengan tujuan agar dalam pemberian opini atau pendapat, auditor tidak merasa canggung atau ragu. Irwanti dan Andi 2016. Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor internal yang akan menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Purnamasari 2005.215 memberikan kesimpulan bahwa seorang pegawai yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal, di antaranya mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan mencari penyebab munculnya kesalahan. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Selanjutnya, kompetensi auditor. Dalam menunjang kinerjanya, auditor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Sebagai sebuah hubungan cara-cara setiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja. Kompetensi diwujudkan dalam kinerja. Jadi, kompetensi dapat dihubungkan ke hal-hal yang berkaitan dengan jenis tugas kontekstual tertentu, yakni berkenaan dengan apa yang harus dikerjakan dan sebagus apa pekerjaan yang dilakukan. Sawyers 2019-17. Selanjutnya, dimensi kompetensi auditor. Menurut Arens Alvin, ETAL 2014-346, pengertian kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, mendefinisikan pekerjaan seseorang. Kompetensi auditor internal dalam penelitian dapat diukur dengan beberapa indikator. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, keterampilan atau keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, sikap perilaku yang dimiliki. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan. Kualitas audit internal. Menurut Dewi 2016, kualitas audit merupakan tindakan di mana seseorang auditor melaporkan hasil audit berdasarkan bukti-bukti yang ada kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan standar auditing yang sudah ditetapkan oleh aparat pengawas interpemerintahan atau APIP. Audit yang berkualitas adalah ketika dalam melakukan proses audit sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan auditor dapat mendeteksi kekeliruan atas penyajian laporan keuangan audited, sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kewajaran suatu laporan keuangan. Selanjutnya, dimensi kualitas audit. Yang pertama, reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan audit sesuai dengan janji yang ditawarkan. Yang kedua, responsif, yaitu respon atau kesigapan auditor dalam membantu klien dan memberikan pelayanan audit yang cepat dan tanggap dengan penyampaian informasi yang jelas. Yang ketiga, assurance, meliputi kemampuan auditor atas pengetahuan terhadap kualitas audit laporan secara tepat, kualitas keramah tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberi pelayanan audit, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa audit yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan klien terhadap auditor. Yang keempat, dimensi empati. Ini merupakan penggabungan dari dimensi. Yang pertama, akses, meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa audit yang ditawarkan auditor. Yang kedua, komunikasi, merupakan kemampuan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada klien atau memperoleh informasi dari klien. Yang ketiga, pemahaman pada klien,
meliputi usaha auditor untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan klien. Kemudian yang kelima, tangibles, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gudang dan ruangan front office, tersedianya ruangan parkir, kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan karyawan. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh pengalaman kerja dan kompetensi seorang auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkannya. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang adanya keterkaitan antara pengalaman kerja seorang auditor dengan kualitas audit dan adanya pengaruh antara kompetensi auditor dengan kualitas audit yang dihasilkan. Audit sebaiknya dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman dan dipandang mempunyai pengetahuan yang memadai, sehingga kualitas audit pun menjadi baik. Berdasarkan pada analisis tersebut, maka kerangka konsep penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1.1 kerangka pemikiran, yang mana variabel independennya ialah pengalaman kerja dan kompetensi, dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian, bahwa pengalaman kerja dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya, pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Hasil penelitian YNI ETAL 2017 menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka semakin meningkat kualitas audit hasil pemeriksaannya. Hipotesis 1, pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya, pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan yang dibutuhkan oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Mayasari 2010. Kompetensi juga dapat diperoleh dari pengalaman yang selama menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alim dan kawan-kawan 2017, Effendi 2010, dan Rumegan 2014 menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik, di mana kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi, yaitu pengalaman dan pengetahuan. Hipotesis duanya ialah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Bab 3, metodologi penelitian, populasi dan sampel. Dalam sebuah penelitian, diperlukannya data yang akurat sehingga penelitian dapat berlangsung sesuai prosedur dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditor atau JFA yang bekerja pada inspektorat yang berada di Provinsi Banten. Populasi dalam penelitian ini kurang dari 150 responden yang bekerja di seluruh inspektorat di Provinsi Banten. Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu penyebaran kuesioner yang dilakukan pada semua populasi pada seluruh auditor atau pemeriksa yang bekerja dan telah memiliki jabatan fungsional auditor di Inspektorat Provinsi Banten. Operasional variabel penelitian, variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat atau Y yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas audit sebagai variabel yang keberadaannya merupakan sesuatu yang dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel bebas. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, sedangkan pengertian audit adalah pemeriksaan tentang keuangan dan pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan. Jadi, kualitas audit yaitu kemungkinan seorang auditor menemukan kecurangan atau kekeliruan di laporan kliennya. Sukriyah dan kawan-kawan 2019. Variabel bebas atau independent variable. Yang pertama, kompetensi. Auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit objektif,
Sylvia 2015, dan Elvarini 2007. Yang kedua, pengalaman. Sejauh mana jam terbang akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya, yang diduga berpengaruh terhadap pemberian opini atas laporan keuangan memiliki kualitas audit. Irwanti dan Andi 2016. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi yang diolah menggunakan software Statistical Package for Social Science atau SPSS. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari statistik deskriptif, uji kualitas data atau validitas dan reliable, pengujian asumsi klasik, dan uji statistik untuk pengujian hipotesis. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dengan rumus yang sudah saya tampilkan berikut. Selanjutnya, metode analisis. Uji kualitas data. Yang pertama, uji validasi. Uji validasi digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan dan kelayakan data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Uji validitas menggunakan pengujian konstruk validity yang dilakukan dengan teknik korelasi antara skor butir pertanyaan dalam suatu variabel yang diamati dengan skor totalnya dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dengan level signifikansi 5% dari nilai kritisnya. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dikatakan valid dan sebaliknya tidak valid. Selanjutnya yang kedua, uji reliabilitas. Sebuah instrumen dikatakan reliable jika selalu mendapatkan hasil yang sama dari gejala pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Ghazali 2018. Selain harus valid, instrumen penelitian juga harus reliable atau konsisten. Pengukuran reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan Cronbach alpha. Jika nilai alpha lebih besar dari 0,6, maka data tersebut dinyatakan reliable. Ghazali 2016. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Dalam metode regresi, biasanya ditemukan beberapa masalah. Oleh karena itu, untuk mendeteksi apakah terdapat sebuah masalah regresi pada penelitian ini, maka dilakukannya uji asumsi klasik. Selanjutnya yang keempat, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel independen memiliki hubungan atau tidak satu sama lain. Selanjutnya, uji heterokedastisitas merupakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk melihat apakah data yang akan diuji regresi berganda terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Selanjutnya, uji regresi linier berganda. Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya, uji koefisien determinasi atau R2. Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independennya. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Ghazali 2013, 97. Untuk kelayakan model atau goodness fit, uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen atau variabel bebas yang ada pada model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria dalam uji F ini, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis akan diterima. Selanjutnya yang terakhir, uji hipotesis. Pengujian terhadap hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Ghazali 2013, 98. Kriteria pada uji T ini, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis akan diterima, yang artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan saya mengenai metode penelitian bab 1 sampai dengan bab 3 tentang pengaruh pengalaman kerja dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.